Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Guys, dikatakan banyak negara di luar daripada Indonesia menyatakan bahawa Indonesia merupakan salah satunya negara di dunia ini yang memiliki hutang yang paling kecil. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sangat-sangat heboh, guys, di mana media asing di luar daripada Indonesia menyatakan bahawa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki hutang yang paling kecil. Adakah ini benar, guys? Jom, tanpa buang masa, kita semak dulu video ini. Media asing menyatakan Indonesia negara dengan hutang terkecil, bukan di Asia, bukan di Eropa, tapi dunia, guys. Kabar berita yang mantap, kali ini datang lagi dari negara kita Indonesia. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2023 tercatat tumbuh 5,17%. Ini adalah pertumbuhan di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan di atas 5% ini menjadi sorotan banyak media asing, beberapa di antaranya Reuters, Business Times, Financial Times dan Nikkei. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua secara tak terduga meningkat ke tingkat tertinggi dalam 3 kuartal, ditopang oleh belanja rumah tangga dan pemerintah yang kuat dan meskipun ekspornya melemah di tengah jatuhnya harga komoditas, tulis Reuters, dikutip Senin 7 Agustus 2023. Reuters bahkan mengungkapkan bahwa angka 5,17% ini lebih tinggi dari polling mereka di kisaran 4,93%. Sementara itu, Nikkei menulis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% ini dipicu oleh konsumsi yang kuat seiring dengan adanya momen Lebaran 2023. Lantas yang jadi pertanyaannya, kenapa negara-negara besar menyoroti hutang Indonesia yang amat terkecil itu? Penasaran beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Financial Times menulis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mengalahkan perkiraan karena pengeluaran pemerintah mengimbangi perlambatan komoditas. Financial Times mengutip perkiraan Refinitiv yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9% pada kuartal 2 tahun 2023. Dari catatan BPS, 2 kali Lebaran dan libur panjang menjadi alasan terbesar ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2023 tumbuh di atas 5%. Hal ini terlihat dari konsumsi rumah tangga yang berhasil mencapai pertumbuhan 5,23%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% di tahun 2023 pada kuartal 2 terutama didorong komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, konsumsi pemerintah dan lembaga non-profit yang tumbuh positif, kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki utang terkecil di dunia. Hal itu disampaikan dalam event tahunan Idea Fest dengan topik pembicaraan Many Responsibilities Senayan, Minggu 1 Oktober 2023. Kalau Anda lihat utang kita salah satu negara terkecil utangnya di dunia, ini bukan menurut kita tapi sumbernya dari Bloomberg Source-nya, kata Luhut.
Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri WLN Indonesia pada triwulan 2 tahun 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi WLN Indonesia pada akhir triwulan 2 tahun 2023 tercatat sebesar 396,3 miliar dolar Amerika turun dibandingkan dengan posisi WLN akhir triwulan 1 tahun 2023 sebesar 403,2 miliar dolar Amerika. Dengan perkembangan tersebut, WLN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9%. Kontraksi pertumbuhan WLN ini terutama bersumber dari penurunan WLN sektor swasta. Sementara, WLN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Posisi WLN pemerintah pada akhir triwulan 2 tahun 2023 tercatat sebesar 192,5 miliar dolar Amerika turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194 miliar dolar Amerika atau secara tahunan tumbuh 2,8% year-on-year. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara SBN domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Lebih lanjut, Luhut pun menyoroti mengenai pendapat yang menyebutkan Indonesia akan bangkrut karena utang pemerintah semakin bertambah. Menurutnya, orang yang berpendapat seperti itu merupakan salah satu bukti tidak cinta terhadap tanah air. Ada orang yang mengatakan kita mau bangkrut, maaf ya orang yang ngomong gitu gak ada kecintaan terhadap negaranya. Ini kita bicara data jangan bicara perasaan, ujarnya. Di samping itu, Luhut juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik saat ini. Terbukti, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Sementara, negara lain terkontraksi. Kalau kau lihat ekonomi makro kita salah satu terbaik di dunia sekarang. Kita punya pertumbuhan ekonomi 5,31% tahun lalu, ujarnya. Luhut pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 6% di tahun 2026. Optimisme tersebut muncul lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga dengan baik, di mana ekonomi Indonesia stabil di angka 5% dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa tumbuh 6-7% 2026 sampai tahun 2027 kalau nanti ekonomi kita buat makin kompleks, yaitu downstreaming makin banyak, efisiensi makin banyak, dan korupsi menurun, semua itu sedang berjalan, pungkasnya. Di sisi lain, Luhut juga berpesan bahwa generasi muda harus melek terhadap pendidikan. Pertama sebetulnya para pengamat tuh nggak salah juga sih, karena waktu masuk 2023 kan Bapak Presiden juga meng-quote pernyataannya Managing Director IMF bahwa tahun 2023 is gonna be dark and dark. Guys, menurut daripada Bapak Luhut, di Indonesia menyatakan bahawa banyak negara-negara di luar daripada sana menyatakan bahawa Indonesia ini di antara negara-negara yang memiliki hutang yang kecil. Kenapa? Sebab kalau kita tengok pertumbuhan ekonomi makro dan juga mikro di Indonesia sejak 2, 3, 4 tahun kebelakangan ini, nampak sekali peningkatan daripada tahun ke setahun, walaupun satu dunia terkesan daripada inflasi. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama dengan negara-negara yang lain, kita dapat nampak growing ekonomi di Indonesia sedikit meningkat berbanding dengan negara yang lain, dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat daripada sedikit demi sedikit daripada tahun ke setahun. Walaupun jelas kita nampak hutang di luar negara daripada Indonesia begitu besar berlaku di Indonesia, tetapi interaksi ekonomi yang berlaku di Indonesia dikatakan stabil. Sampaikan daripada Presiden daripada IMF menyatakan bahawa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia ini yang pada ketika ini memiliki satu ekonomi yang stabil, dikala banyak sekali negara-negara di luar daripada sana yang memiliki ekonomi yang tidak stabil, dan ada sebilangan daripada negara yang berlaku kemerosotan ekonomi dan berlaku inflasi yang sangat-sangat tinggi.
Kalau kita tengok kenapa Indonesia di level ataupun dicap menjadi negara di antara negara yang memiliki hutang yang kecil. Kalau kita tengok nilai ekspor, nilai apa lagi? Apa yang berlaku di Indonesia sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, nampak sekali peningkatan. Segala ekspor-ekspor di Indonesia dan juga pengeluaran bahan-bahan mentah di Indonesia, khususnya nikel dan banyak lagi bahan-bahan yang lain yang diguna pakai untuk melakukan bateri listrik di Indonesia, begitu banyak sekali diekspor oleh negara-negara seperti India dan juga China. Jadi daripada nilai-nilai ekspor yang sangat-sangat tinggi diproduksikan di Indonesia, jadi itu diambil kira untuk dijadikan peningkatan ekonomi di Indonesia. Jadi dengan peningkatan nilai ekspor di Indonesia makro dan juga mikro, jadi peningkatan itu dikatakan stabil dengan hutang yang berlaku di Indonesia. Pihak Indonesia bukan sahaja berhutang, tetapi dalam masa yang sama Indonesia mula membayar hutang itu dengan kadar yang cepat. Jadi sedikit demi sedikit hutang yang dihutang oleh Indonesia sendiri sudah pun dibayar sedikit demi sedikit, dan dalam masa yang sama juga pertumbuhan ekonomi nilai ekspor di Indonesia terus meningkat. Jadi kestabilan ekonomi di Indonesia itu sangat-sangat jelas dilihat sejak 3-4 tahun ini, guys. Jadi tidak mustahillah Indonesia dicap sebagai salah sebuah negara di dunia ini yang memiliki hutang yang kecil. Sampaikan media-media di luar daripada Indonesia, sampaikan media di Eropah menyatakan bahawa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutang yang terkecil di dunia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.